Yang nonim juga, nonim ini siapa nih? Kita nggak tahu ini ya, namanya nonim ya. Gitu. Ada Novadella, Torik, dan Pinka dan seterusnya. Ya, jadi pada pagi hari ini ya, alhamdulillah kita berkesempatan untuk enaknya bukan kuliah. Kalau kuliah itu searah ya, jadi kita nanti berdiskusi. Jadi saya akan menjelaskan ya mungkin setengah jam ya, kemudian nanti silakan kalian nanti mau bertanya apa aja ya pada saya ya. Jadi saya akan sedikit memberi paparan tentang istilah manajemen ya. Manajemen itu ada enggak di antara Anda yang, silakan slide-nya enggak apa-apa ya. Ya. Adakah di antara Anda yang belum pernah mendengar istilah manajemen? Gimana kira-kira? Ada yang belum pernah mendengar? Ini banyak teman-teman yang ya SLA ya, SLTA ya, atau SMA ya. Ya. Pasti semua sudah mendengar istilah manajemen. Ya, apapun ya. Mungkin ketika Anda masih SD pun sudah mendengar istilah manajemen. Ya, SMP juga. Ya, apalagi ketika Anda sudah masuk jenjang lebih tinggi ya, pendidikan atas, maka istilah manajemen akan banyak, terutama kalian yang banyak berkecimpung di organisasi. Organisasi apa? Ya OSIS, ya misalnya ada pramuka atau Hizbulaton dan yang lain. Ya, jadi kalau Anda di organisasi sekolah, maka Anda akan sering sekali mendengar istilah manajemen. Ya, bahkan mungkin di antara Anda yang ada apa namanya semacam pelatihan dasar kepemimpinan. Nah, pasti di situ akan banyak sekali dengan istilah-istilah manajemen. Ya, gitu. Nah, kalau begitu manajemen itu sendiri apa kan begitu? Ya, kenapa kalau kita belajar tentang berorganisasi kok selalu tidak lepas dari istilah kepemimpinan, tidak lepas dari bagaimana mengatur orang, tidak lepas dari bagaimana bahkan istilah manajemen itu banyak sekali ya, digunakan pada banyak bidang. Ada manajemen waktu, ya kan? Nah, bagaimana mengatur? Ada manajemen apalagi ya? Manajemen biaya, berarti mengatur biaya. Ya. Ada manajemen apalagi? Banyak sekali ya yang kadang-kadang manajemen keluarga, manajemen keuangan keluarga. Nah, ini yang belum berkeluarga ya. Mungkin di antara Anda juga sebenarnya ya kalian semua ini sudah menjalankan, misalnya mengatur uang saku dari orang tua. Ya, bagaimana mengatur nih uang saya yang diberi, uang saku yang diberi, ya ada yang harian, ada yang mingguan, bahkan ada yang diberi secara bulanan, ya mungkin sebulan 200.000, apa 300.000 atau dan seterusnya, ya gitu. Nah pasti Anda akan mengatur kalian, ya kalian akan pasti mengatur gimana caranya, gitu ya. Nah sebenarnya itu bagian, jadi bagian dari Anda menjalankan, mengatur, ya gitu. Sehingga apa? Boleh jadi ya selama ini sebenarnya beberapa pemahaman ya dari semuanya itu kalau dirangkum biasanya diistilahkan dengan mengatur, mengelola, ya. Gitu. Maka manajemen itu dekat dengan istilah mengatur dan mengelola, ya. Tapi itu istilah yang paling sederhana, ya. Itu istilah yang paling sederhana manajemen itu adalah mengatur, ya, mengelola. Ya, apa aja? Tadi waktu ya yang diatur adalah waktu. Ya, manajemen ibadah berarti mengatur waktu ibadahnya bagaimana ini? Ada sholat duha, ya, ada kemudian apa namanya rawatib, bagaimana mengaturnya, tahajud, ya, jam berapa Anda mengaturnya, waktu-waktu sepertiga malam seperti apa, itu sebenarnya mengatur Anda. Kapan Anda tadarus, ya, gitu ya, sebenarnya itu mengatur Anda. Bagaimana mengatur ibadah dalam selama satu hari, ya, memanage, gitu, mengatur, ya. Nah, sekarang kok sesederhana itu? Ya, memang ya sederhana istilah manajemen. Tapi ya, kalau kita masuk lebih jauh sebenarnya manajemen itu ya
manajemen itu memiliki makna yang luas, ya, karena memang bisa digunakan di mana-mana, gitu. Nah, karena bisa digunakan di mana-mana, kemudian makna yang luas, ya, maka saya dalam kesempatan ini atau kita dalam kesempatan ini hanya harus melakukan pembatasan. Ya, tidak bisa semuanya ini, ya. Pembatasannya apa? Pembatasannya adalah bahwa yang kita pelajari di sini adalah manajemen, ya, atas suatu organisasi. Ya, jadi bukan manajemen waktu, bukan manajemen biaya, bukan manajemen yang lain-lain, tetapi manajemen bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengatur organisasi. Nah, kalau kemudian istilah mengatur itu hanya seperti itu saja, maka kalian pasti tidak akan tahu, ya, yang diatur, mengaturnya kayak apa, gitu ya, ngaturnya seperti apa, ya. Nah, kalau kalian belum pernah, apalagi yang belum pernah aktif organisasi, pasti akan kebingungan, ya. Nah, ini sedikit ya, yang saya sampaikan ini terkait dengan manajemen organisasi, ya. Karena di sini adalah manajemen perspektif Islam, maka sebenarnya manajemen yang secara keseluruhan itu universal, itu akhirnya kita akan melihat dalam perspektif Islam, seperti apa yang dikatakan manajemen secara universal itu, ya, dalam kacamata Islam. Ya, sehingga apa? Dikenal ada pendekatan manajemen secara konvensional dan manajemen secara Islam, ya, gitu. Perbedaan dan persamaan konvensional dan Islam seperti apa? Coba langsung Mbak berikutnya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Bisa? Ya. Nah, ini ya. Secara umum saya akan menyampaikan ya persamaannya dulu. Ya. Persamaannya itu secara universal itu adalah kalau kita mempelajari manajemen maka tidak lepas dari istilah POAC. Nah, POAC. Ya, apa POAC? POAC itu yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah actuating, yang keempat adalah controlling. Atau bahasa Maduranya, ya, P yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah pelaksanaan atau penerapan, yang keempat adalah pengawasan atau pengendalian. Nah, gitu. Ya, jadi minimal 4 itu kalau kita ingin tahu manajemen yang dikatakan sebagai mengatur. Mengatur seperti apa? Nah, secara universal, ya, maka manajemen itu adalah 4 itu yang dilakukan. Planning berarti membuat perencanaan, organizing berarti menyusun struktur organisasi dan pekerjaan yang harus dilakukan. Actuating berarti melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan diorganisasikan. Controlling adalah mengawasi, ya, kemudian mencermati, ya, kemudian mengendalikan apa yang sudah direncanakan, diorganisasikan, dan sudah dilaksanakan. Sudah sesuai tidak dengan apa yang di planning, organizing, dan actuating. Gitu. Ya, itu semuanya berlaku untuk semuanya. Ya, begitu. Namun, kalau kita melihat dari perspektif Islam, ya, maka secara universal ini siapapun bisa masuk, apapun, bahkan ya luas sekali planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, maka apa yang menjadi perspektif Islam? Ya, pertama konsep dan filosofi dasar dari manajemen, ya, bahwa perencanaan, pengorganisasian, ya, pelaksanaan, ya, penerapan, ya, kemudian pengawasan, pengendalian, ya, semuanya itu secara filosofi, ya, fungsi-fungsi itu dijalankan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki peradaban atau perilaku, ya, apakah individu manusia, apakah organisasi tapi isinya juga manusia, apakah secara universal umat. Nah, gitu. Ya. Jadi apakah individu, apakah organisasi yang isinya manusia atau sekelompok manusia, apakah universal, ya umat, ya. Meningkatkan kesejahteraan. Nah,
kemudian memperbaiki peradaban. Ya, kenapa kok ini harus dimunculkan? Ya karena Islam itu adalah apa? Rahmatan lil alamin. Ya. Kalau tidak memberikan rahmat, maka semua planning, organizing, executing, dan controlling itu ya tidak bisa diterapkan oleh orang Muslim. Ya. Islam tidak bisa melihat itu. Ya. Sehingga yang berikutnya adalah perbedaan kedua adalah etika. Kenapa etika? Karena planning, organizing, executing, dan controlling itu keempat-empatnya bisa diterapkan oleh siapa saja. Orang yang berniat baik, orang yang berniat tulus, orang yang berniat culas, orang yang berniat jahat, orang yang berniat tidak jujur, orang yang pembohong, semua bisa menjalankan. Contohnya, kalau Anda berniat mencuri mangga. Nah, kalau kalian berniat mencuri mangga tetangga, ya, kira-kira yang terpikirkan yang pertama adalah apa? Ada mangga, ya. Kita lewat berkali-kali ada mangga. Waduh, ini ada pohon mangga nih, gitu ya. Wah, ini kok enak kayaknya. Nah, Anda akan berpikir gimana caranya mengambil. Aku berniat mencuri nih, karena kalau beli nggak punya uang sakuku habis dapat beli pulsa. Nah, gitu. Ya. Jadi, Anda sudah membuat pemikiran. Nah, pemikiran akan mencari mangga itu adalah planning. Jam nanti kapan ya, gitu ya, rencana. Saya berencana mencuri mangga ini ya. Ketika sudah ada niatan itu Anda sudah memplanningkan. Ya. Kemudian Anda sudah mulai berpikir ya, enaknya pagi, siang, sore atau malam atau tengah malam. Ya. Kalau pagi banyak orang, kalau tengah malam takut banyak pocongan gitu ya. Banyak putih gitu. Waduh, ngeri ini ya, tengah malam, tapi sepi. Ya, maka Anda mencoba siang hari kalian. Nah, siang hari itu biasanya orang pada tidur, kerja. Nah, ini rumahnya ini kosong ini ya. Itu sudah disusun. Ya. Kemudian mulai ya. Kalau Anda kemudian kalian ini ya berdua bertiga Anda mau ya apa ini caranya ya. Maka Anda berdua bertiga ini, kalian bertiga ini misalnya atau berdua bergerombol ini mulai mengatur ya, yang naik siapa, ya, kemudian yang tukang nangkep kalau mangga dijatuhkan itu siapa, ya, satu lagi yang bagian mengawasi kalau ada yang punya segera dikasih kode langsung turun langsung lari. Nah, itu semua adalah mengorganisasi, ya, gitu. Ada yang bagian manjat, ada yang bagian nangkep mangga, ada yang bagian ngecek di sekitarnya aman enggak. Nah, itu organizing, ya, membuat pembagian pekerjaan ada strukturnya. Gitu. Kamu bagian apa? Kamu bagian apa? Aku bagian apa? Itu organizing. Nah, baru kemudian actuating, ya, dilaksanakanlah siang hari, ya. Nah, diawasi, yang pada bagian yang mengasih diawasi, oke, SPI, ya. Kalau SPI, maka yang bagian manjat langsung ngambil, ya. Kemudian yang bagian nangkap udah siap. Nah, itu actuating, dilaksanakan, ya, gitu. Nah, ternyata sudah berhasil mencuri, ya, dapat 1 kantong mangga, ya. Oke, dapat 20. Nah, ketika sudah dapat, maka Anda akan melakukan controlling, ya. Maka controlling itu adalah ketika perencanaan, pengorganisasian, dan actuating itu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, ya. Maka Anda berhasil mencuri, ya. Di controlling, oke, planningnya berhasil, benar, organizing-nya benar, actuating-nya juga oke. Maka setelah kita cek, oh iya berarti siang hari sepi, ya. Kemudian yang bagian manjat sudah pinter, bagian nangkep juga oke, yang bagian ngawasi juga jeli. Nah, itu controlling. Ya. Namun, ya ini berhasil, tapi dalam etika ini tidak benar. Gitu. Islam melihatnya, kalau niatannya digunakan untuk itu, maka manajemen planning, organizing, executing, controlling ini tidak bisa dilaksanakan. Ya.
banyak, ini contoh sederhana, yang korupsi, itu pasti planning, organizing, dan controlling. Tidak sederhana korupsi triliunan yang kemarin-kemarin itu. Gitu. Ya, pasti membuat perencanaan, pasti mengorganisir bekerja sama dengan orang bank, orang dalam. Actuating baru kemudian dilaksanakan, ya, sampai melarikan diri keluar dan sebagainya, ya. Kemudian controlling, oke, benar. Ya. Nah, di dalam Islam ketika fungsi manajemen digunakan seperti itu, maka tidak dibenarkan. Kena dalam tataran yang etika, kena dalam tataran filosofi, bahwa tidak meningkatkan peradaban, ya, justru malah meruntuhkan perilaku, tidak benar. Nah, maka itu perbedaan, ya, itu. Jadi secara universal maka turunlah, ya, nur ilahi dalam bentuk agama Islam, sehingga istilah universal itu terpilah-pilah, ya, mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak benar, mana yang tidak baik, mana yang sesuai dengan ajaran Islam, mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Ketika kalian semua melihat sesuatu, ya, kegiatan, ya, kemudian ternyata kalian sudah mengatakan, oh ini tidak benar, ini sudah tidak sesuai. Nah, itulah sebenarnya nur ilahi, cahaya ilahi, ya, agama Islam yang Anda yakini, itu sudah masuk ke dalam sanubari Anda. Ya, maka sebenarnya Anda sudah punya filosofi dasar. Kalian semua sudah punya etika. Cuman sekarang yang dimasalah, mau dilaksanakan atau mau dilanggar, itu aja. Ya, semuanya peluangnya sama. Mau dilanggar juga bisa dilakukan, ya, dilaksanakan, dihindari juga bisa, ya, semuanya peluang sama, tergantung kekuatan keimanan kita mau yang mana, gitu. Ya, itu perbedaan universal dengan yang Islam, gitu. Kemudian yang ketiga, pendekatan pada konsumen. Bagaimana? Kenapa kok pada konsumen? Karena kalau nanti Anda masuk di dalam ekonomi Islam, maka manajemen yang dipelajari, manajemen Islam yang dipelajari lebih mengkerucut lagi. Organisasi yang dipelajari, yang dimanage adalah organisasi perusahaan. Sehingga apa? Ketika Anda masuk, ya, dalam ekonomi Islam yang dipelajari bukan manajemen secara luas, ya. Saya sudah mengkerucutkan organisasi. Nanti kalau masuk di kelas, Anda akan dikerucutkan lagi pada organisasi yang tujuannya profit, tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, ya, begitu. Ya, sehingga apa? Pendekatan pada konsumen menjadi hal yang penting. Gitu. Apa maksudnya pendekatan kepada konsumen? Itu adalah bagian dari perspektif Islam yang harus diperhatikan. Iya. Ya, kenapa? Karena selama ini, ya, banyak sekali yang ditawarkan oleh perusahaan. Apapun perusahaannya, perusahaan itu ada yang menghasilkan barang, bisa menghasilkan jasa, gitu ya. Nah, maka barang itu juga yang dihasilkan apa saja, apapun. Ya, mulai barang yang baik, yang setengah baik, sampai barang-barang yang tidak baik. Mulai dari yang halal, ada yang setengah halal, nah nggak ada setengah halal langsung haram. Ya, mulai yang bisa untuk menyehatkan atau menyakitkan. Nah, ada minuman keras, ya, ada obat-obatan terlarang, itu produk, itu barang, ya. Nah, contoh-contoh itu, ya, maka tentu dalam perspektif Islam dari filosofi dan etikanya tidak bisa dijual kepada konsumen. Islam tidak bisa melarang itu. Jadi yang dijual kepada konsumen apa? Ya, kalau jasa misalnya, ya, banyak sekali sekarang jasa macam-macam, ya, yang ditawarkan. Ya, jasa penagih utang lah, ya, itu ada biayanya, ya, macam-macam. Nah, penagih utang kalau dengan kekerasan juga tidak boleh, gitu. Ya, kalau Anda datang ke situ untuk memanfaatkan, berarti Anda konsumennya, gitu. Ya, tapi jasa, ya, gitu. Nah, ini ada yang macam-macam lagi, jasa pijet plus. Nah, jasa,
Ya, konsumen datang ke situ, kalau kalian datang ke situ maka menjadi masalah nanti. Nah, Islam membuat ketentuan gitu. Jadi tidak bisa kita menjual barang jasa sembarangan karena terbatas pada filosofi, etika. Juga kita kalau melayani konsumen, maka kita harus ya menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin bukan kitanya, tapi di dalam tulisan-tulisan iklannya. Ya, tidak menyesatkan. Ya, kadang kalau kalian beli barang ternyata tidak sesuai dengan ada yang digambarnya. Nah, itu kalian harus bisa, kalau kalian sebagai produsennya, kalian sebagai penjualnya, maka kalian harus sebisa mungkin menunjukkan ya kondisi realnya yang ada di gambar. Karena sekarang ini ya banyak sekali penjualan-penjualan yang seperti Bukalapak, ya kan, Tokopedia dan yang lain semuanya banyak sekali, kamu masuk IG dan sebagainya. Nah, itu ya itu menjadi pembatas bagaimana, itu menjadi tanda rambu ya bagaimana kalau kalian itu ketika melayani konsumen jangan sampai konsumen kecewa gara-gara tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, Islam melarang itu ya. Itulah ya ketika sebenarnya dicontohkan oleh Nabi, itulah ketika ya Nabi menjadi saudagar ya, maka tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad ya mengecewakan konsumen. Sehingga Nabi Muhammad mendapat julukan sebagai apa? Ketika sebagai saudagar, belum sebagai rasul, belum sebagai nabi, menjadi julukan apa kira-kira? Apa? Al-Amin. Dipercaya. Konsepnya ini akan berkembang banyak dan waktunya tidak akan cukup. Nanti kalau kalian masuk di kelas ekonomi Islam, kita akan diskusi tentang Al-Amin ini yang luar biasa. Luar biasa Al-Amin. Ya. Tidak sederhana istilah Al-Amin, walaupun hanya 2 suku kata Al-Amin. 3 suku kata lah Al-Amin. Nah, ya, tapi tidak sederhana itu. Sangat luar biasa. Ya. Dan menyentuh semua aspek kehidupan, tidak hanya dalam lingkup berdagang, tidak hanya dalam lingkup memanage perusahaan. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Contohnya kecil, sederhana, tapi ribuan tahun ya masih bisa diaplikasikan, dan bahkan kita sendiri pun ya tidak sanggup mencontoh Al-Amin yang ditunjukkan ya semasa Rasulullah sebelum menjadi Rasul. Ya, apalagi setelahnya akan kita itulah ya ketika aku cukupkan ya Islam, aku relakan ya sebagai agama, itu luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cara pandang terhadap pesaing. Nah, bagaimana kalau di dalam konvensional pesaing itu adalah musuh, harus kita hancurkan, benar enggak? Pesaing bisnis ya harus kita singkirkan. Kenapa? Karena pesaing bisnis ini akan merusak konsumen kita, gitu kan? Nah, pada suatu kisah ya ada 2 orang ya, si Fulan A sama Fulan B, gitu, ya. Nah, Fulan A ya dan Fulan B ini bisnisnya sama, punya toko yang sama, yang dijual sama. Tapi ternyata konsumen ya lebih memilih Fulan A daripada Fulan B. Entah bagaimana ceritanya, terjadilah bahwa Fulan B ini tokonya sepi. Gitu. Ya, lapaknya sepi. Ya. Fulan A laris manis gitu. Ya. Sehingga apa? Terlihatlah ya toko yang berdekatan ini ya mana yang laris, mana yang tidak laris, mana yang sepi. Pada suatu ketika Fulan A menutup tokonya, maka ramailah konsumen bertanya-tanya, ada apa, saya butuh barang ini, ada apa, saya butuh barang ini, kenapa kamu kok tutup, dan seterusnya. Banyak dari konsumen yang datang tanya lagi, ada apa Fulan A, kamu sakit dan sebagainya, dan seterusnya. Kenapa kamu tokonya tutup, apa, butuh banyak barang kebutuhanku sehari-hari dan sebagainya. Nah, banyak yang ditanya seperti itu sehingga keluarlah Fulan A. Ya, ada apa? Saya mau belanja sama mau beli. Ya, saya ada kebutuhan barang untuk
banyak kebutuhan yang harus saya penuhi. Tolong dibuka tokonya Fulan A. Maka jawab Fulan A, bagaimana? Saya tidak akan membuka tokoku, tapi belilah di Fulan B. Gitu. Nah, ya, ini menjadi hal yang berbeda, ya, di dalam Islam. Ya, kalau di dalam konvensional, pesaing itu harus dihancurkan, harus dihilangkan. Kalau bisa yang berkuasa adalah perusahaannya sendiri sehingga menjadi monopoli. Ya, tapi di dalam Islam tidak pernah ada istilah dalam bisnis itu monopoli. Ya. Nah, harus bukan berkompetisi, tapi berkooperasi atau kooperatif, bekerja sama. Nah, nanti teman-teman kalian kalau sudah masuk dalam ekonomi Islam akan kuliah yang namanya kewirausahaan Islam. Disitulah nanti Anda atau kalian akan belajar secara real bagaimana menerapkan bukan kompetisi tapi kooperatif. Ya. Bukan bersaing tapi kerjasama. Di situ nanti kalian akan real, ya. Yang terbaik di dalam praktek kewirausahaan Islam itu di Fakultas Ekonomi itu miliknya ekonomi Islam, miliknya EKIS, karena benar-benar real prakteknya. Ya, cuman kalian harus siap suka duka, ya. Kewirausahaan Islam ini benar-benar memeras tenaga dan pikiran. Gitu. Ya, mungkin saya nanti akan masuk di situ juga. Ada beberapa tim, ada semuanya sudah doktor semuanya. Ya, sebagian besar di ekonomi Islam sudah doktor semuanya. Jadi kalian tidak usah khawatir, ya, gitu. Ya, sudah luar biasa pengajar kalian itu nanti di timnya, di tim kita itu seperti itu. Ya, kalian akan ditarget. Targetnya bukan ribuan, bukan 1 juta 2 juta, targetnya puluhan juta nanti kalian. Ya, maka kalian akan transaksi luar biasa. Nah, ini karena waktunya sudah sangat mepet, nanti boleh tanya kalian, ya. Itu perbedaan dari ekonomi Islam, manajemen Islam, perspektif Islam, gitu, ya. Yang universal tadinya memang bisa digunakan untuk apa saja, ya. Tapi dalam Islam difilter, dalam Islam disaring, ya. Maka muncullah yang baik-baik saja, ya. Walaupun dalam perjalanan kita belum tentu bisa melaksanakan yang baik-baik saja, ada kalanya tidak baik. Nah, ketika tidak baik, maka hati kita yang memfilter. Walaupun kita tetap melakukan, hati kita menolak, nurani kita menolak. Ya, oke, selanjutnya, ya, itu perbedaannya dan persamaannya. Oke, slide kelima, silakan. Apa ini Mbak? Apa tadi yang pegang ininya? Apa namanya? Slide-nya, silakan berikutnya. Nah, ini sedikit karena ini banyak, ya. Maka di dalam manajemen Islam, ya, manajemen adalah sekumpulan kegiatan yang terdiri dari itu sebenarnya, ya, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, ya, pelaksanaan atau executing dan controlling, sekumpulan kegiatan, ya. Maka sekumpulan kegiatan itu apabila dilaksanakan, maka itu adalah bukan kegiatan manajemen, tapi kegiatan manajerial namanya. Nah, kegiatan manajerial itu adalah mengorganisasian, perencanaan, pengorganisasian, ya, executing dan controlling. Itu kegiatan manajerial, bukan kegiatan manajemen. Ya. Nah, orang yang melaksanakan kegiatan manajerial itu disebut dengan manajer atau pemimpin. Gitu. Ya, gitu. Lah kalau pemimpin ini macam-macam, ya, pemimpin ini macam-macam. Pemimpin organisasi. Di sini pemimpin kalau Anda masuk di dalam ekonomi Islam, maka pemimpinnya adalah pemimpin perusahaan. Nah,
Pemimpin perusahaan kalau ekonomi Islam pasti seorang yang muslim, ya, beragama Islam. Maka ya dalam menjalankan bisnisnya, dalam melaksanakan fungsi manajerialnya, ya, apakah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, ya, maka tidak lepas dari keyakinan yang ada di dalam diri pemimpin. Gitu. Sehingga apa? Segala tindak tanduk yang dilakukan tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Nah, disinilah yang menjadi perbedaan, ya, nilai-nilai universal dan perspektif Islam. Kalau universal siapapun pemimpinnya bisa, mereka tidak peduli, mereka punya etika masing-masing, ya. Etika sebagai apa? Yang non-Muslim, ya, bisa baik, bisa tidak baik, semuanya masuk di situ. Tapi di dalam Islam, ya, yang baik-baik saja, tinggal pemimpinnya mau melaksanakan atau tidak. Nilai-nilai, ya, yang membedakan diantaranya, ya, diantaranya adalah bagaimana ketika saya menjalankan bisnis sebagai seorang pemimpin, ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, lebih meningkatkan keyakinan, ya, keyakinan kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang Ahad, Allah yang Esa. Nah, semua yang dilakukan dalam keseharian memimpin organisasi masuk di dalam pikirannya, dan pikirannya adalah bagian dari bagaimana dia melaksanakan keyakinannya, ya, untuk mengesahkan Tuhannya. Maka itu adalah konsep tauhid di dalam seorang pemimpin muslim. Ya. Apakah dipikir seperti itu? Tidak. Kita semua orang muslim, Anda semua orang muslim. Nanti yang masuk ekonomi Islam sebenarnya tidak orang muslim juga tidak masalah, namun yang diajarkan adalah bagaimana kita, ya, meningkatkan keyakinan, ya, hakul yakin, ainul yakin terhadap keberadaan Allah yang Esa. Nah, semuanya diarahkan ke sana. Salah satu yang dilakukan apa? Ya, kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, melalui Rasulullah. Apa? Tunaikan zakat, infak, sedekah. Bagaimana konsepnya ini? Sehingga ketika menjalankan bisnis, ya, zakat, infak, sedekah ini bisa terlaksana. Ya, sedekah ini memiliki makna yang luas. Zakat, infak tertentu saja, tapi sedekah itu bisa kepada siapa saja. Ya. Kalau sebagai pemimpin perusahaan, pasti yang disentuh adalah apa? Karyawannya. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, itu bagian dari konsep tauhid. Bagian dari pemimpin yang peduli bagaimana mensejahterakan karyawannya. Pada suatu ketika ada perusahaan yang mau bangkrut, maka pemimpinnya itu menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya pemimpinnya, direkturnya, apa yang kamu tangiskan? Pertama, ya, perusahaan saya memang pasti bangkrut. Yang kedua, yang paling saya sedihkan, begitu dia menjawab, adalah bagaimana nasib karyawan saya. Ya, saya sudah tidak bisa menjalankan bisnis. Berarti karyawan saya ini nanti jadi pengangguran. Kalau dia sendirian, kalau dia punya keluarga, maka keluarganya tidak akan mendapatkan apa? Pendapatan. Nah, itu yang ada di pikiran pemimpin. Kenapa seperti itu? Ya seperti itulah dicontohkan Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah, ya, menjelang sakaratul maut, ya, menjelang wafatnya, maka yang diucapkan oleh Rasulullah adalah umati, umati, umati. Ya, ya apa umatku nanti yang kalau tak tinggal itu seperti apa? Ya apa umatku yang masih, ya, belum memahami? Ya apa umatku yang dalam menjalankan masih belum sepenuhnya, keyakinannya macam-macam dan sebagainya. Umati, umati, umati. Ya, gitu. Pemimpin dalam menjalankan bisnis juga demikian. Ya, disitulah konsep tauhid bekerja.
ini nilai-nilai ini tidak ada di dalam yang universal. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Dua-duanya ada. Tapi di dalam Islam wajib ada. Kalaupun tidak ada, ya pada saatnya nanti akan menjadi panggilan hati. Ya, kalau Anda benar-benar melaksanakan atau berjalan sebagai seorang Muslim, itu akan menjadi panggilan hati. Bagaimana saya bisa mensejahterakan? Kenapa? Karena istilah konsep tauhid ini ya bukan sekedar di dunia tapi hasanah. Ya, bagaimana di dunia dan di akhirat. Ya, nah, fil akhirati hasanah. Bagaimana di akhirat nanti. Ya. Doanya juga begitu. Rabbana atina fid dunya. Ya. Pada saatnya nanti wafil akhirati. Ya, hidup itu dua-duanya. Ya, dunia akhirat. Tapi kalau universal, ya sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Apa ada nirwana, ada surga yang menurut agama yang lain sebagainya. Tapi dalam Islam konsep tauhid yang diangkat sebagai seorang Muslim. Itu yang membedakan. Ya, perilaku dan sebagainya yang membedakan. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya, slide berikutnya. Silakan. Operatornya mana? Nah, prinsip manajerial dalam Islam. Ketika menjalankan fungsi manajerial, ya, menjalankan fungsi manajemen, ya, yang namanya manajerial itu, maka tauhid sudah saya singgung tadi. Nah, di dalam tauhid sebenarnya ada turunannya yaitu adil. Ya, adil itu seperti apa? Adil itu kalau di dalam mengelola organisasi, ya, maka adil itu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ya, masing-masing punya tanggung jawab. Adil di sini adalah ya, kalau dilihat dari struktur organisasi, maka mulai pimpinan sampai yang paling bawah. Ya. Kalau mau ngomong tentang kesejahteraan, ya kalau ngomong kesejahteraan, maka misalnya gaji, ya kalau adil berarti harus sama, tidak, tergantung tanggung jawabnya. Nah itu di situ ada kata-kata tanggung jawab. Ya, tanggung jawab di sini adalah bagaimana setiap orang di dalam organisasi itu ya beban yang dipikulnya, sehingga dari situlah akan kelihatan berapa yang diberikan, sejumlah berapa. Bukan adil dibagi sama, tidak. Adil itu sesuai dengan tanggung jawabnya. Makin besar tanggung jawabnya, ya makin besar ya kita harus memberikan kompensasi. Kalau tingkatannya sama, baru dibagi dengan jumlah yang sama. Tapi kalau berbeda tingkatan, ini juga harus berbeda. Karena makin ke atas, tanggung jawabnya makin besar. Nah, itu juga diterapkan. Tuh. Ya, kehendak bebas. Ya, tidak ada dalam Islam sebebas-bebasnya. Ya, yang ada adalah selama tidak bertentangan dengan agama Islam, maka silakan sebebas-bebasnya. Tetap kerangkanya adalah sebagai seorang Muslim. Tetap kerangkanya adalah etika Islam. Kehendak bebas. Selama tidak ada larangan, maka silakan dilaksanakan. Ya, nah itu prinsipnya. Jadi kalau tidak ada ketentuan apa, silakan aja lakukan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita singgung ya fungsi manajerial ketika kita melaksanakan, maka ada perencanaan, ya, kemudian nanti ada organizing, nanti ada activating yang di dalamnya ada kepemimpinan dan motivasi, dan yang terakhir nanti adalah perencanaan, ya. Yang terakhir adalah pengawasan, pengendalian, ya, atau controlling, ya. Oke. Nah, ini sedikit saja saya singgung ya, definisi karakter ini tidak bisa apa namanya silakan satu persatu, tapi tidak ada satupun di dalam menjalankan kegiatan itu tidak ada perencanaan. Semuanya ada perencanaan. Ya, Anda harus tahu itu. Ya, yang tidak ada perencanaan berarti itu adalah kegiatan yang otomatis sudah berjalan. Sebelumnya sudah ada perencanaan. Refleks dari tubuh itu tidak ada perencanaan. Ya, karena memang itu sudah ketika ada kena api langsung Anda menghindar. Ada panas dan itu
baru tidak ada perencanaan. Yang lain semuanya ada perencanaan. Anda bahkan bangun tidur, ya, itu sudah membuat perencanaan. Ya, sekolah jam berapa? Benar ya? Mandi jam berapa? Bangun tidur itu. Perkara dilaksanakan atau tidak terserah, tapi Anda sudah membuat planning. Ya, apalagi di dalam organisasi, apalagi di dalam perusahaan, ya, perusahaan yang gede sekali maupun yang kecil sekali, perusahaan yang kompleks sekali maupun perusahaan yang paling sederhana. Kalian nanti akan belajar tentang perusahaan yang gede-gede, juga akan belajar tentang UKM, perusahaan-perusahaan kecil-kecil. Semuanya ada perencanaannya. Adakah tidak ada perencanaan? Nanti silakan tanya. Ya, oke. Berikutnya. Ya, nah, syarat paradigma perencanaan. Oke, ya, tetap dalam Islam adalah yang membedakan yang konvensional itu sebenarnya di dalam nilai selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya, maka sebenarnya ya itu adalah kalau diistilahkan bagian dari ya ajaran Islam. Ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang masuk pengorganisasian yang kedua, ya fungsi yang kedua, fungsi manajerial yang kedua. Nah, apa? Ya, di dalam diri kita, ya kita punya kepala, kita punya anggota tubuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ya itu adalah bagian pengorganisasian. Kalau Anda ingin memegang, pasti pakai tangan. Kalau nggak punya tangan, pasti pakai mulut. Ya, apa yang memungkinkan? Organisasi. Ya, ketika Anda bangun pagi mau mandi, bangun tidur mau mandi pagi hari, ya, maka Anda sudah mau mandi. Kalau mau mandi, maka saya harus duduk saya akan duduk di tempat tidur. Saya akan berdiri. Yang mengajak berdiri adalah tubuh dan kaki. Kemudian saya berjalan. Yang mengajak jalan adalah kaki. Nah, otak memerintahkan seperti itu. Kemudian mengambil handuk. Yang mengambil bukan kaki, tapi apa? Tangan. Gitu. Ya, mata, bagaimana dilakukan? Mata harus mengawasi melangkah kemana saya, ke kamar mandi atau kembali tidur, ataukah kamar tamu. Nah, ke kamar makan. Yang mana ini? Kalau mau mandi, maka arahnya adalah jalan ke kamar mandi. Yang menuntut siapa? Mata. Nah, gitu. Ada bagian-bagian sendiri. Itu dalam tubuh. Apalagi kalau perusahaan, maka Anda akan mendengar istilah bagian yang memasarkan, bagian yang membuat, ya, bagian yang ngurusi keuangan, beda-beda. Makin besar perusahaannya, makin banyak orang terlibat, makin perlulah pengorganisasian. Makin besar perusahaan, maka orang terlibat akan makin banyak. Ya, permintaan makin banyak, maka kenapa? Karena nggak sanggup satu orang, maka melibatkan lebih dari satu orang. Gitu. Oke, selanjutnya. Berikutnya, silakan. Ya, actuating. Ya, actuating ini adalah bagaimana kita melaksanakan, gitu. Bagaimana kita menjalankan, gitu. Ya, itu actuating. Ya, actuating itu sebenarnya kalau kita sebagai seorang pemimpin, maka di dalam manajemen maka yang dibahas adalah perspektifnya adalah seorang pemimpin Muslim. Maka actuating tidak lepas dari bagaimana seorang pemimpin itu menjalankan roda organisasi. Bagaimana seorang pemimpin itu ya melaksanakan apa yang sudah diplanningkan, apa yang sudah diorganisasikan, pelaksana seperti apa. Sehingga di dalam actuating tidak lepas dari yang namanya leading, kepemimpinan. Tidak lepas sebagai motivating, ya memotivasi seorang pemimpin dan bisa memotivasi. Yang siapa dimotivasi? Karena organisasi dan ada pemimpinnya pasti ada anak buahnya. Gitu. Nah, ya ada sedikit yang terkait dengan Al-Kahfi, ya, gitu ya. Maka sebenarnya saya ambil di sini adalah sebagai bimbingan yang lurus, gitu, ya, qayyimah, gitu ya. Artinya seorang pemimpin, ya, seorang Muslim, ya, harus mengarahkan apakah dia sedang
berdoa kepada Allah, apakah dia sedang beribadah kepada Allah, apakah bermuamalah, semuanya harus mengarah kepada bagaimana bimbingan jalannya lurus. Ya, lurus itu adalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat Islam, aturan Islam. Ya, jangan menyimpang. Ya, gitu. Harus mengerjakan amal soleh. Amal soleh seperti apa? Amal soleh adalah apapun. Ya, untuk bermuamalah itu kita bisa beramal soleh. Ya, kita bisa membuat tindakan-tindakan ya yang membuat orang lain ya kita bisa membantu, saling membantu tingkat level, kita bisa memberi pengarahan kepada yang di lebih bawah, nah macam-macam ya. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya ya kok nggak bisa ini ya. Ini kok nggak kelihatan ini ya. Nah, saya kembali lagi ya. Ketika actuating maka tidak lepas dari kepemimpinan ya. Nah, kepemimpinan seperti apa? Rasulullah sudah mencontohkan ya, gitu. Ya. Rasulullah sudah mencontohkan. Rasulullah itu adalah sebuah model yang sangat lengkap ya. Rasulullah itu adalah seorang yang umum tapi dia punya peran luar biasa di dalam seluruh aspek kehidupan. Apakah kehidupan dalam kepala keluarga, apakah kehidupan sebagai kepala negara, apakah kehidupan sebagai panglima perang, apakah kehidupan sebagai kepala pemerintahan, apakah kehidupan sebagai kepala di lingkungan sosial masyarakat, ya, apakah lebih kecil, apakah lebih luas, ya, itu semuanya ada. Ya, bahkan sebelum menjadi Rasul, ya, maka Muhammad ini menjadi seorang pebisnis yang tadinya dia adalah seorang karyawan kemudian menjadi seorang pemilik perusahaan ya ketika bersama istri yang pertama. Nah itu yang belum dibahas banyak ya. Itu seringkali yang diajarkan oleh para bagaimana hidup sederhana dan sebagainya. Ya, memang hidup sederhana, tapi Rasulullah bukan orang yang kekayaannya sederhana, tidak. Ya, Khulafa Rasyidin itu memang hidupnya sederhana, ya, tapi kekayaannya tidak, ya, luar biasa. Ya, Rasulullah luar biasa kayaknya. Ya, kalau Anda tahu, ya, mas kawinnya, ya, Rasulullah. Nah, itu tugas Anda untuk mencari nanti mas kawinnya, ya, apa ketika Rasulullah menikah dengan istri yang pertama. Gitu, ya. Berikutnya, ya, slide berikutnya silakan, ya, berikutnya, ya, berikutnya 13, ya, oke. Nah, ada kepemimpinan dan motivasi itu dua hal yang menjadi satu di dalam diri seorang pemimpin, ya, di dalam actuating, ya, motivasi, ya. Ini tidak bisa sampaikan satu persatu, tapi nanti kalau Anda kuliah akan saya jelaskan. Ya, tapi motivasi di sini adalah bahwa ya Rasulullah ya ketika ya menjalankan bisnisnya, ya yang belum digali, ya yang belum digali ini ya kita harus ini PR buat semuanya bahwa sebenarnya Rasulullah ini memiliki
karyawan berapa. Nah, kita nggak tahu. Karena bisnisnya luar biasa, nggak mungkin Rasulullah itu hanya sendirian yang jelas. Ya, nah ini menjadi PR kita. Tapi yang jelas ketika Rasulullah menjalankan bisnisnya, ya, maka penduduk Mekah, ya, yang jumlahnya ribuan, ya, yang jumlahnya banyak itu memberi julukan, ya, Muhammad adalah seorang yang dapat dipercaya dalam menjalankan bisnisnya. Alhamdulillah. Ya. Ya, pasti tidak sendirian. Nabi Muhammad, ya, ketika membeli barang dari negeri Syam dan sebagainya, ya, balik lagi ke Irak, ya, kemudian ke Ethiopia dan sebagainya, balik lagi, itu pasti tidak sendirian, pasti akan berombongan. Nah, ini bagaimana mengaturnya, ini yang belum digali oleh kita. Tapi yang jelas Nabi Muhammad dengan timnya, ya, sudah menjadi, ya, sebuah organisasi, ya, yang al-am. Nah, itu menjadi contoh buat kita. Ya, bagaimana kita mendorong semua anak buah kita, semua bawahan kita, ya, semua bawahan kita, bagaimana berperilaku, ya, agar bisa dipercaya minimal di dalam lingkungan kecilnya. Kalau dia karyawan biasa, maka di dalam lingkungan kecilnya, ya. Kalau dia cleaning service, maka dia menjalankan bagaimana apa yang diperintahkan, ya, macam-macam, cleaning service, sopir, ya. Kemudian kalau perusahaan, ya, kemudian ada bagian teller, ya, kemudian bagian back office dan sebagainya, banyak sekali, ya. Ya, semuanya harus dimotivasi, ya, bagaimana bekerja, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip seorang muslim. Tentu tidak sempurna, tapi ini selalu kita ingatkan. Ya, beberapa teman saya yang menjadi direktur perusahaan, ya, dia mengatakan ketika menjelang jam mereka ketika masuk jam 8, ya, maka diminta sebelum jam 7:15 harus sudah masuk kantor. Apa? Untuk sholat duha dulu. Baru setelah sholat duha mereka bisa membuka kantor. Nah, itu bagian dari membangun motivasi bahwa sebenarnya bekerja itu bagian dari ibadah. Ya. Nah, seorang pemimpin harus bisa menerapkan itu. Ya. Tinggal apa? Diarahkan dalam aktivitasnya, ya, ketika melayani konsumen, maka konsumen percaya. Ketika percaya, maka konsumen akan datang berkali-kali sehingga menjadi pelanggan. Nah, kalau sudah menjadi pelanggan, perusahaan akan menjadi besar. Kalau perusahaan besar, maka selanjutnya, ya, bisa mensejahterakan karyawan, karyawan negara gajinya meningkat, mendapat bonus dan sebagainya, bonusnya umroh dan sebagainya, ya, zakatnya ikut meningkat, ya, karena pendapatan meningkat. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya, ya. Nah, ini motivasi, ya. Ada imbalan, ada sanksi, ya. Kenapa harus ada imbalan, ada sanksi? Iya, sama. Ada surga dan neraka, gitu. Ya. Karena tujuannya adalah bagaimana meningkatkan keimanan, bagaimana meningkatkan semangat bekerja. Ya. Nah, saya tidak ngomong membuat pelemah motivasi, tidak perlu ini. Mungkin nanti kita diskusikan nanti kalau ada pertanyaan, ya. Berikutnya. Nah, kalau kita ngomong tentang motivasi, sebenarnya bisa dari eksternal dan internal. Tapi ini adalah bagaimana kalau seorang pemimpin itu sebenarnya motivasi itu dari apa saja ini, ya. Ya, sebenarnya yang ini ada satu faktor eksternal, satu faktor internal. Eksternal itu adalah berasal dari luar diri seorang karyawan. Kalau Anda pemimpin, maka Anda harus sadar bahwa seorang karyawan itu memiliki motivasi yang dipengaruhi oleh faktor dari luar dan faktor dari dalam diri sendiri. Ya, ini saya beritahu seperti itu aja, karena ini adalah topik tersendiri nanti. Ya. Oke, berikutnya. Pengawasan, ini yang terakhir ini. Ya, gitu. Apa? Pengawasan ini seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, ketika Anda membuat perencanaan, ya, apa saja akan Anda lakukan. Kemudian Anda membuat struktur organisasi, siapa yang bekerja
melakukan apa, siapa melaksanakan apa, dan seterusnya, maka itu adalah Anda sedang melakukan organizing. Ya. Kemudian setelah planning organizing, Anda kemudian melaksanakan, menjalankan, ya, activating. Anda harus selalu mengawasi, Anda harus selalu motivasi, karena Anda sebagai seorang leadernya. Ya, bagaimana kalau karyawan Anda, bawahan Anda melemah, ya, dalam nggak semangat, kenapa, ada apa, dilihat faktor eksternalnya apa, internalnya apa, dan sebagai seorang pemimpin harus menguasai itu. Ya. Bagaimana cara motivasi? Nah, setelah semuanya itu, maka Anda masuk di dalam pengawasan atau kontrol. Nah, semuanya itu apakah sudah sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, ya, bagaimana memotivasi seorang pengusaha, bagaimana seorang pemimpin motivasi, ya, apakah sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya. Ingat, di dalam Islam, ya, bisnis adalah ibadah. Sehingga, ya, dalam menjalankan bisnis, ya, tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Dan nilai-nilai Islam itu apa? Apakah meninggalkan dunia? Tidak. Bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Nah, ya, tidak ada, ya, ketika seorang sahabat Nabi, saya akan selalu beribadah di masjid terus, maka Nabi menegur, kamu punya keluarga, maka keluargamu harus kamu penuhi, kamu harus bekerja, kamu harus keluar mencari penghidupan, tidak boleh beribadah terus di dalam masjid. Ya, justru itu tidak diperkenankan. Ya, gitu. Ya. Nah, ya, ketika dalam proses pengawasan itu ternyata sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah itu, maka berarti sudah sesuai. Tapi apakah sudah puas? Tidak. Ya, kenapa? Karena harus mencapai yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, ingat, ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itu, ya, kalau sudah sesuai, bagaimana kita meningkatkan lagi? Nah, itu seorang manajer harus punya pikiran seperti itu. Ya, semua sudah diajarkan oleh Islam. Ya, gitu. Ya. Ada lagi yang lain berikutnya, slide-nya. Nah, oke. Jadi saudara sekalian, ya, itulah yang disebut dengan, ya, manajemen, ya, Islam, perspektif Islam. Sebenarnya ada tambahan lagi, manajemen bisnis perspektif Islam. Karena yang dimiliki adalah bisnis. Tapi kalau ini diaplikasikan pada organisasi yang lain, boleh. Ya, bisa. Ya, gitu. Ya, jadi sebenarnya dalam Islam itu sudah overall, sudah komprehensif. Ya, bahkan istilah universal pun sebenarnya sudah masuk di dalam Islam, bahkan sudah difilter. Ya, luar biasa Islam. Gitu. Ya, saya kira itu, ya, saya kembalikan kepada moderator, ya, silakan, ya, ada tanya jawab, silakan nanti, ya, bisa dipandu dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Mbak Fiona, ya. Oke, silakan. Baik, Pak Ari, cukup sekian materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin adik-adik yang mau bertanya boleh langsung ditulis di kolom chat ya, atau mau ngomong langsung di. Silakan, ya. Oh, berarti ini semua sudah sudah paham, atau mungkin berpikir, ya, semoga aja semuanya ini bisa punya keinginan untuk, Mbak, ini bagaimana nih saya tetap masuk ekonomi Islam gitu. Nah, jadi saudara sekalian, ya, ekonomi Islam itu luas sekali, ya, bahkan sebenarnya bukan ekonomi Islam, ya, tapi agama Islam itu luar biasa, ya. Saya banyak mempelajari, saya tidak banyak mempelajari, tapi saya hanya mempelajari kepemimpinan Islam saja sebenarnya. Tapi ternyata Rasulullah itu memberikan contoh yang luar biasa juga. Ya, saya tidak tahu yang lain. Ya, saya memang keahlian saya di Islamic leadership. Ya,
Maka di sana saya menemukan banyak yang luar biasa. Ternyata Nabi yang Umi itu ya memang benar-benar luar biasa. Apa yang saya pelajari, apa yang saya diskusikan, itu semuanya ada di dalam diri seorang Rasul. Rasulullah seorang manajer ternyata. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Mungkin bisa langsung kepada saya, langsung di-unmute, ya, atau bisa di chat, kolom chat yang bisa dibaca oleh siapa saja. Silakan, Anda mau pakai yang mana, ya? Ada yang belum jelas dan sebagainya, silakan Anda tanya, ya. Oke. Nah, ini pesan saya, saudara sekalian, sambil menunggu ada pertanyaan. Kalau tidak ada juga tidak masalah, ya. Kita sharing tentang bagaimana sedikit kehidupan di dalam sekolah maupun di dalam dunia pendidikan, gitu ya. Jadi, saudara sekalian, ini saya nggak tahu nih berapa dari kalian ini yang SMA, ya. Mungkin ada sebagian dari pendidikan, sebagian dari SMA, ya. Nah, ketika ini kan sudah menjelang akhir-akhir ya, jadi nanti kalau Anda, bismillah, Anda bisa masuk di UNER, kemudian Anda masuk dalam ekonomi Islam, ya, maka Anda aktiflah di dalam, karena namanya dunia akademis, Anda pasti kalian pasti tidak akan tidak boleh lepas dari dunia akademis, ya, kalian harus belajar pada semua materi perkuliahan, dan Anda harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, dan kalian harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh kampus, gitu ya. Ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas-tugas, ya, dan sebagainya, itu harus Anda lakukan. Anda harus bisa mendapatkan IPK yang tinggi, gitu ya. Kalau IPK itu tentunya yang baik ada di atas 3. Anda harus bisa mendapatkan kan grade sampai 4 itu sama dengan 10 lah, atau 100 lah kalau Anda, ya. Gitu. Yang jelek itu di bawah C. Ya, ada A, B, C, gitu ya. A itu 4, B itu 3, C itu 2, ya, D itu tidak lulus, gitu ya. Nah, ya, itu dunia akademis. Wajib Anda ikuti, tapi ada hal lain yang tidak bisa Anda tinggalkan. Apa? Anda harus ikut organisasi. Ya, Anda harus aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Itu ada 2 macam. Ada yang di dalam kampus, ada yang di luar kampus. Semuanya penting. Di dalam kampus maka Anda akan banyak berinteraksi ya dengan pejabat-pejabat kampus di lingkungan kampus. Di dalam organisasi, ada istilah intraorganisasi gitu ya, Anda akan banyak berinteraksi dengan teman-teman di luar jurusan atau prodi kalian. Ya, kalau nanti ekonomi Islam, maka kalian akan bisa berinteraksi dengan teman-teman akuntansi, Anda bisa berinteraksi dengan teman-teman manajemen, dengan ilmu ekonomi, Anda bisa berinteraksi. Itu menambah wawasan Anda. Gitu. Ya. Kalau Anda ada ikut organisasi, Anda nggak bisa. Teman Anda ya 2 orang itu aja, 3 orang itu aja, sampai lulus. Ya, ini kan cukup. Ya, Anda menarik nih, ya. Gitu ya. Kalau organisasi ekstra, bagaimana? Anda akan bisa berkenalan dengan banyak orang di luar kampus juga. Nah, ikutilah semuanya. Atau mana yang Anda sukai. Tapi satu pesan saya, ya, 1, jangan meninggalkan atau memilih dunia akademis menjadi nomor 2. Tidak boleh, tetap nomor 1. Ya, itu dunia akademis. Ya. Nah, kemudian bahwa kalian ya kesempatan belajar di kampus, di universitas itu sangat terbatas. Jangan dikira kalian kuliah di kampus itu hanya, oh ini masih lama, ya 4 tahun enak, bisa sampai 6 tahun. Bukan itu. Ya, kalau bisa lulus cepat-cepatnya kalian, karena waktu itu sangat mahal. Gitu. Ya, sehingga dengan waktu yang pendek itu tolong di-manage, nah, diatur waktunya, diatur kegiatannya,
di manage activity-nya, ya, sehingga apa? Anda bisa mendapatkan mendapatkan ya aspek akademis juga aspek non akademis. Ya. Kombinasi antara kemampuan Anda di bidang akademis dengan non akademis akan menghasilkan dua, yaitu apa? Hard skill Anda, ya, kemampuan Anda dalam menganalisis, ya, sangat tajam. Kemampuan Anda dalam mempelajari sesuatu sangat cepat, sangat bagus. Ya. Dan yang soft skill ini biasanya akan banyak Anda peroleh ketika Anda berorganisasi. Nah, soft skill ini apa? Kemampuan Anda berinteraksi dengan teman Anda yang satu level, satu angkatan. Kemampuan Anda berinteraksi dengan teman yang satu jurusan, satu prodi. Kemampuan Anda berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, kayak Mbak Fiona ini sekarang, dia menjadi apa? Menjadi semacam MC atau moderator. Nah, ini kalau tidak ikut organisasi nggak akan bisa kan. Kalau hanya duduk manis dengerin dosen. Ya, tugas, pulang, tidur, nonton drakor, nangis gitu ya. Gitu. Ya. Nah, hanya itu aja. Tapi kalau Anda ikut organisasi maka Anda akan mendapatkan banyak, ya. Tidak ada teori bagaimana berbicara di depan umum. Teorinya tidak bisa, berbicara di depan umum ya dipraktekkan. Kenapa saya nggak bisa? Saya takut. Nah, Anda harus belajar. Di non-akademis itulah tempatnya, mengasah soft skill. Ya, gitu. Sehingga apa? Kalau Anda lulus, nanti akan mendapatkan dua, hard skill dan soft skill. Gitu. Ya, saya kira itu, Mbak Fiona mungkin semuanya saya kira sudah ini ya, sudah paham ya. Mungkin belum paham tapi mungkin takut tanya apa ya, gitu ya. Nah, gitu. Oh, ini ada satu nih, Mbak Latifah Kukis. Nah, ini pokoknya suka kukis sih. Kukis mana ini Mbak Fat? Mbak Latifah Kukis ini mana ini? Ya Pak, untuk manajemen Islam di Indonesia apa sudah diterapkan sebelumnya atau masih memakai manajemen konvensional? Ya, saya sampaikan kepada Anda, memang tadi saya membuat semacam paradoks perbedaan antara konvensional dan Islam. Nah, ya. Tapi sebenarnya kalau ya yang menjalankan itu seorang yang memimpin organisasi, memimpin perusahaan itu adalah seorang yang Muslim, maka sebenarnya nilai-nilai Islam itu inherent, masuk di dalam diri seorang pemimpin itu. Nah, sebenarnya dia melaksanakan manajemen yang perspektif Islam, tapi ada kalanya ya seorang manusia itu ya tidak sanggup ya memegang teguh apa yang diyakini, apa yang diajarkan, apa yang dilarang. Ya, nah kadang-kadang sedikit menyinggung kanan, menyinggung kiri, gitu. Maka kalau ada pertanyaan, apakah sudah diterapkan seluruhnya? Tidak, belum ada. Ya, belum ada. Ya, bahkan ketika mengelola masjid pun ada juga yang terjebak di dalam apa? Menggelapkan dana masjid. Ya, belum ada. Tapi dengan mempelajari manajemen Islam ini, ya ingat, ya meningkatkan kesejahteraan dan membangun peradaban, memperbaiki peradaban. Nah, ini tidak pernah selesai, ya. Siapa yang bertugas meningkatkan kesejahteraan, ya membangun peradaban umat? Kita semuanya, termasuk Anda semuanya, ya. Saya juga tidak sempurna. Apakah saya sudah menerapkan Islam seluruhnya? Saya pasti belum. Gitu. Yang sebenarnya seperti apa? Ada di dalam teori, tapi saya apakah sudah melaksanakan? Belum. Sampai kapan? Tidak tahu. Bahkan mungkin kita sampai mati pun belum melaksanakan secara sempurna. Gitu. Ya. Dan saya tidak berpikir bahwa nanti dalam pengembangan ilmu manajemen Islam itu, di zamannya saya, ketika saya hidup, manajemen Islam sudah sempurna sebagai sebuah ilmu. Tidak. Saya ada saatnya mungkin sudah tidak sanggup mengajar, saya sudah pensiun, bahkan saya sudah berpulang. Maka tugas Anda semuanya untuk membangun konsep-konsep manajemen Islam. Nah, itu.
menerapkan manajemen Islam. Ya, namanya ilmu pasti berkembang, tidak berhenti. Gitu. Siapa yang mengembangkan? Anda semua yang kebetulan hadir di forum ini. Begitu. Itu ya posisinya ya Mbak Latifah ya. Tuh. Ada lagi yang bertanya, silakan. Mbak Latifah ini kayaknya suka dengan cookies ini ya. Ini ada asrat cookies juga. Ini saudaranya nih, sesama cookies dilarang saling mendahului gitu ya kira-kira ya. Oke. Siapa lagi? Tanya aja, tanya apa aja. Ya enggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Tanya sampai saya nggak bisa menjawab, nah, kan nggak apa-apa. Saya itu senang kalau sampai nggak bisa jawab. Ya. Pasti yang nggak jawab, kan begitu ya. Ini ada Mbak Kamila Zahrani. Kok ada cookiesnya lagi? Ini cookies ini nama marga mungkin ya, cookies ini ya. Gitu ya. Assalamualaikum Pak. Ya, bagaimana cara menumbuhkan manajemen dalam praktek Islam di masa pandemi seperti ini sebagai seorang pelajar? Ya, Anda manajemen itu yang dimanage apa dulu? Ya, kalau pandemi berarti Anda kan belajar di rumah, ya, studi at home gitu ya. Gitu. Maka ya justru banyak sekali. Kalau memang pada saat Anda belajar, jam belajar, maka Anda harus mengikuti apa yang Anda apa yang ditetapkan oleh sekolah, ya. Tapi di masa pandemi kemudian Anda tidak tidak melakukan aktivitas di luar, sebenarnya aktivitasnya itu banyak sekali, ya. Sekarang saya tanya nih, siapa hari ini yang berpuasa Arafah? Ayo. Ini hari yang luar biasa. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa. Ya, Arafah itu karena besok Idul Adha. Ya. Disinilah hari ini adalah semua ya kemurahan ya Allah itu diturunkan. Maka kita diminta untuk selalu berzikir, selalu ingat. Ya, cukup sehari ini aja, selama sehari ini aja. Ya, saya sendiri pun merasa ini sebagai hari yang luar biasa. Ya, saya belum sempat sholat duha karena banyak kegiatan. Ini ya mungkin sebentar lagi saya sholat duha. Terlalu enak sekali ya sholat duha di dalam suasana seperti ini ya. Kalau saya aktivitas di kampus itu kadang saya sampai lupa karena luar biasa pekerjaan kampus. Saya di kampus itu tidak sekedar ngajar. Ya. Saya juga harus meneliti, saya juga harus ketemu dengan beberapa instansi, saya juga harus ketemu dengan atasan saya juga harus membimbing mahasiswa. Itu kadang-kadang saya sampai lupa. Ya. Sholatnya kadang-kadang tergeser. Nah, ini apakah saya sudah melakukan ibadah Islam? Tentu tidak sempurna. Ya. Walaupun tidak meninggalkan sholat, tapi kadang sholatnya digeser. Padahal yang bagus adalah yang tepat waktu. Kenapa? Karena rapatnya tergeser. Karena mahasiswa yang datang juga agak telat dan sebagainya. Nah, itu situasi yang tidak bisa dihindari. Kemudian saya harus rapat beberapa kali dan dalam rapat itu selalu ada jamuan. Nah, kenyanglah akhirnya, berlebihanlah saya makannya. Nah, ketika sholat akan terganggulah saya, gitu. Ya, karena terlalu kenyang. Ya, dikit-dikit makan, ya, perut jadi gendut. Nah, kalau gendut maka mengganggu metabolisme sehingga sholat tidak khusyuk. Nah, maka di dalam suasana pandemi ini saya berusaha menjaga. Ya, bisa enggak ini nanti misalnya ya setelah subuh ya kita melakukan aktivitas misalnya darusan sebentar setengah jam, setelah setengah jam olahraga ya, setelah olahraga ya, kemudian mandi, setelah mandi jam 6 kita sholat syuruk. Syuruk itu sholat duha di awal waktu, betul ya? Syuruk itu sholat duha di awal waktu, jam 6, jam 7. Ya, setelah itu duha yang utama adalah ketika menjelang jam 10, setengah 11, jam 10-an lah kira-kira. Ketika kalau Rasulullah itu ketika anak onta sudah kepanasan ya, biasanya kan begitu. Ya, kira-kira jam 10. Kalau kalian keluar rasanya sudah gatel-gatel gitu ya, sumuk. Nah, itu biasanya yang utama. Itu sekitar jam 10-an. Tapi udah sholat syuruk.
sholat subuh itu sekitar jam 6, setengah 7. Enak sekali Anda sholat pada jam 6 dan 7. Pagi, ya, mandi, ya, atau jam 6 kan Anda belum sekolah. Sekolahnya kan jam 7 ya, kalau menurut Anda sholat, nah enak sekali 4 rakaat. Ya. Ya. Nah, itu namanya manajemen waktu dan manajemen activity. Ya, kemudian kapan belajarnya? Ya, belajarnya adalah biasanya kalau Anda tidak baca Quran terus pagi Anda bisa buka-buka buku. Ya, setelah sholat subuh. Sebelum sholat subuh tambah lagi dengan sholat fajar. Sebelum sholat fajar, kalau hari ini kalian kalau hari ini puasa, Anda hari ini puasa, ya, maka pasti sebelumnya Anda apa? Sahur gitu. Ya. Sebelum sahur apa? Tahajud dong. Nah, gitu. Tahajud berapa rakaat silahkan, mau 2 rakaat boleh. Nggak nututi Pak ininya yang witirnya silakan 2 rakaat apa-apa. Kalau ada witir ya silakan 3. Kalau ada yang sanggup 5 silakan bebas-bebas saja. Tapi ya di hari Arafah ini luar biasa gitu. Ya. Kesempatan. Kenapa? Siapa tahu besok kita ya tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Sangat sedih ketika kita sudah tidak ada kesempatan untuk beribadah. Sangat sedih ketika kita tidak ada kesempatan untuk sholat. Ya. Satu hal yang menurut saya ini menentukan manajemen persepsi Islam ya. Karena manajemen persepsi Islam itu adalah meningkatkan pendapatan. Kalau ini di dalam perusahaan ya, kalau Anda maka membangun peradaban, maka peradaban itu harus lebih baik daripada yang kemarin. Peradaban apa? Peradaban diri Anda dong. Gitu. Bagaimana peradabannya? Ada satu, kalau saya ini orang human resources saya ini ya. Saya orang sumber daya manusia. Maka saya harus mempelajari bagaimana manusia berperilaku dan motivasinya apa. Nah, ketika usia Anda adalah 17, 16, 17 ya, maka disitulah Anda sedang sibuk mencari jati diri. Ya, jati diri. Ya. Itu kondisi yang sangat labil bagi seorang human, seorang manusia, seorang individu. Labil sekali. Kenapa? Ada yang suka dengan merek, ya, ada yang suka dengan tren apa, macam-macam. Banyak sekali suka game dan macam-macam semuanya. Diikuti, ditiru. Yang suka YouTuber dan sebagainya diikuti, ditiru. Kenapa? Karena saya ingin menjadi seperti itu. Karena saya ingin menjadi seperti ini. Iya memang, karena Anda belum menjadi apa-apa. Anda masih sekolah. Nah, inilah waktu-waktu masa-masa di mana Anda harus ya sebisa mungkin ya ada menjalankan ya meningkatkan keimanan. Bahasanya nggak enak apa meningkatkan keimanan biasa umum gitu ya. Tapi siapapun ya di masa-masa ini tidak akan bisa masuk karena ini ranah pribadi kalian masing-masing. Apa? Yang namanya spiritual experience. Ya, spiritual experience. Ya, di masa-masa inilah Anda perlu itu. Saya nggak bisa masuk, orang tua Anda tidak bisa masuk dalam diri Anda, teman-teman Anda bisa masuk. Yang bisa membangun spiritual experience adalah Anda sendiri. Apa itu spiritual experience? Pengalaman rohani, pengalaman spiritual yang diperoleh ketika Anda benar-benar menjalankan ibadah, ya, menjalankan sholat keseharian Anda. Ya, misalnya mencoba aja tepat waktu dalam jangka waktu yang lama sholatnya. Subuh ya pas subuh. Lama. Kemudian sunahnya, rawatibnya. Dia kopiah dia ikutin. Ya. Tahajud ikutin. Pada titik tertentu Anda akan menemukan sesuatu yang orang lain, bahkan kalau Anda punya pacar sekalipun tidak akan bisa masuk di situ. Yang bisa adalah Anda sendiri. Ya, itu penting. Ya. Karena membangun peradaban itu adalah bersumber dari apa? Panggilan hati seseorang. Peradaban Kak, bisa Kak? Iya, karena harapan saya semua yang hadir di sini adalah menjadi pemimpin. Ya. Di levelnya masing-masing syukur di antara Anda ada
menjadi anggota dewan, menjadi bupati, menjadi gubernur dan sebagainya, ya. Nah, itulah yang saya harapkan dari Anda semua. Nah, dengan adanya pengalaman rohani, spiritual experience ini menjadi bekal Anda, ya, untuk melangkah lebih jauh menjadi seorang manusia muslim. Ya. Nah, mumpung masa pandemi Anda di rumah, Anda bisa mengatur sendiri waktunya. Ya, itu yang disebut dengan perspektif Islam, karena Anda menjadi lebih paham. Ya, itu Kamila, ya. Oke. Ini Kamila nih, kalau nggak kelihatan, terus hilang nih Kamilanya. Ya, oh nggak sih ada saya. Oke, kelihatan. Oke, Mbak Kamila, gitu ya. Masih ada waktu, Mbak Fiona? Sudah cukup, Pak, untuk sesi tanya jawabnya. Oke, ya. Terima kasih, Pak Aris. Sekarang